Swastiastu, pemirsa Bali TV. Jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now. Dan saat ini di Bali Now kami sudah kedatangan seorang pengrajin wayang kulit dan juga seorang dalang muda. Dia ini juga seniman pengrajin wayang kulit, juga sebagai dalang. Nah, dia adalah Putu Putra Adnyana. Nanti bahasan kita tentang bagaimana sih perjalanan karirnya dia menjadi seorang dalang. Langsung saja kita sapa. Swastiastu. Om Swastiastu. Putu Putra Penapi Gatre. Astung Karo Gatre Becik. Sehat, semoga keadaannya sama untuk kita semua. Astung Karo, iya. Putu Putra seorang dalang muda. Iya. Usianya, boleh tahu nggak usianya berapa sih? Usianya 21, kelahiran 2002. Waduh, 21 ya? iya dong. Udah jadi dalang ya 21. Biasanya soalnya setahu saya dalangnya itu pasti usia yang 50 tahun. Iya, yang sudah lansia, lanjut usia ya. Iya, berarti ini luar biasa ya, usia muda sudah menjadi dalang dan juga pembuat ininya juga wayangnya juga. Sebetulnya sejak kapan sih Putu Putra ini tertarik untuk menekuni dunia perdalangan? Ya, jadi ketertarikan Didiang tentang seni pewayangan, wayang kulit Bali itu sudah ada dari sejak kelas 3. SD. Ya. Berarti umurnya sekitar 9 tahun lah ya. 10-an ya, betul. Nah, jadi tertariknya dulu mungkin karena sering menonton di kaset kan, jadi ya mencobalah sedikit bagaimana sih rasanya ketika nanti suatu saat saya menjadi seorang dalang. Pernah ada bayangan menjadi seorang dalang di Iya. usia masih kanak-kanak lah ya? Betul ya. Oke. Terus akhirnya di awal kan tidak langsung menjadi dalang saat itu, betul. Yaitu menjadi seniman pembuat wayang. Iya. Apakah karena dari keluarga seniman pembuat wayang gitu? Iya. Jadi untuk seniman, darah daging seniman ya, atau terah seniman di keluarga saya itu tidak ada sebetulnya. Dari leluhur, bapak seorang tukang, ya, kemudian ibu juga ayah serabutan, jadi tidak ada keturunan mungkin dari pembuat wayang itu, tidak. Hanya saja ketika saya dulu, sebelum saya membuat wayang kan beli dulu di Gianyar itu. Setelah beli karena mengingat harganya yang mahal, kemudian setelah Tiang terus perhatikan dan lihat detail, oh bagaimana sih lubangnya ke sini, bagaimana sih sulur patrenya, barulah saya mencoba waktu itu membuat dengan media yang sederhana dulu, yaitu kertas karton. Ya. Usia berapa saat itu? Usia ke sudah kelas 6 bahkan SMP. Oh, SMP. Iya. Itu ya. Jadi sudah mulai mencoba membuat begitu. Iya. Terus akhirnya benar-benar terjun menjadi seniman pembuat wayang itu di usia berapa mulainya? Sebetulnya Nike sudah dari kelas 3 SMA. Oh, Ya, SMA karena sudah mulai. SMA Tiang, yaitu di SMK Seni Ukir Tangep, jurusan kreatif kayu dan rotan, ukir kayu. Nah, sedangkan keterampilan membuat atau natah atau ngukir wayang kulit Bali, atau ngukir dalam media belulang atau soleh itu Tiang tidak dapatkan di sekolah. Jadi Tiang mengembangkan. Jadi kan sama rumus antara ukir kayu dan ukir kulit itu, hanya saja mungkin dari media, detail ukiran itu yang beda. Jadi otodidak, nggak ada yang ngajari? Bisa dibilang gitu, tidak untuk kursus atau iya, ini, biasanya tidak. kan memang sekolah khusus untuk mengukir apa namanya, keropak ya? Iya, ini belulang. Kulit. Belulang. Ya. Oh gitu, berarti memang belajar sendiri berarti Iya, ya? ala kadarnya lah waktu itu sebisanya ya. Sekarang sudahlah kembali mencari inspirasi bagaimana sih detail yang bagus. Iya, terus belajar lah ya untuk penyempurnaan ilmu. Pasti, ya. ya. Terus saat itu akhirnya sudah sekian tahun menekuni dunia perwayangan, tapi sebagai seniman pembuat wayang. Saat itu sudah banyak yang order atau masih cuman dipasarin ke teman-teman, ke orang-orang yang di sekitar Bali aja? Iya, Astung Karo orderan Tiang ke juga orang lokal, samping orang lokal, kolektor Samarinda, kemudian umumnya kita wayang kan untuk dalang-dalang lah. Para dalang-dalang juga pesan sama Putu Putra ya? Iya, itu dalang Bleleng dari Karangasem gitu.
Berarti memang sudah jalan ya, bisnis ini kan kita bisa Iya. katakan juga bisnis Iya, ya. betul. Nah, akhirnya benar-benar menekuni dunia Dunia perdalangan perdalangan, itu. iya. Mulai kapan, apakah ada apa ya, apa kalau orang bilang itu bisikan atau Pewisik, ya. pewisik ya, apakah begitu atau mimpi mungkin? Jadi kalau Tiang mengartikan sendiri, mungkin itu kesannya nanti alay ya demikian Ibu. Jadi dulu sempat mimpi yang sama dan terulang 2 kali. Saya bermimpi ketika saya melihat pertunjukan wayang cengblong. Saya memang sukanya nonton wayang, bukan nonton bayangan. Kalau wayang kan dari belakang, Iya. kalau dari depan kan nonton bayangan. Gitu. Jadi baik itu wayang cengblong atau wayang-wayang yang lain, memang saya suka dari belakang untuk mengetahui teknis dalam memainkan, mengaplikasikan wayang. Nah, jadi ketika Tiang bermimpi nih, Tiang berada di belakang, bersama dalangnya. Kemudian sebelum dalang cengblong niki mempermainkan tarian kayon awal sekali dalam pementasan wayang, ya beliau menolehlah ke belakang gitu, dan menunjuk, Gus sini gitu dia. Saya kan kembali ke belakang menoleh, ntar ya kalau saya dipanggil gitu, ndak Gus dah sini gitu. Akhirnya saya dipanggil, dalam mimpi itu saya maulah sana, akhirnya ke tempat dalang itu duduk. Sehingga dalang nikel, ini enggak jedek gitu. Dialah yang seolah-olah memberikan contoh, dan Tiang yang mengambil wayang kayon itu. Ini kesini sekarang tariannya, kesini pilihnya gitu. Dan mimpi itu sayangnya 2 kali terulang, bukan 1 kali. 2 kali. Iya. Dan dalangnya dalang cengblong. Dalang cengblong sendiri. Itu. Pas sekali. Atau karena idolanya memang dalang cengblong saat itu? Iya. Oh, memang idola. Sampai sekarang. Sampai ya, sekarang ya, idola. panutan lah ya. Betul. Iya. Nah, sebelum menjadi dalang sampai sekarang kan berarti dari tahun berapa itu Putu Putra jadi dalang? Jadi dalangnya bukan tahun lagi, baru-baru ini. 5 Mei rasanya. 5 Mei. Tapi Gininya. kenapa sudah boom, sudah banyak yang bisa menikmati gitu loh itu. Nah, nanti kita bahas ya. Itu kan banyak yang online ya. Iya, Nanti kita bahas. Yang kita bahas saat ini adalah ternyata sebelum menjadi seorang dalang, Iya. Putu Putra ini adalah Penari desa. Menjadi desa rai. Ya. Berarti kan yang gendernya udah berbeda dari yang sekarang ya, kan. Nah, betul. itu gimana ceritanya kok bisa ke sana larinya gitu? Dari menjadi desa maksud Ibu Iya, Tiang menjadi desa dulu kan cita-cita saya pertama memang artinya tergesit untuk menghibur orang gitu. Jadi menjadi desa Nike Tiang lakoni tidak lama sih Nike. Kan sebagai perempuan berarti desa rai ya, kan? tapi suara saya tetap kok besar. Artinya Tiang tidak ingin merubah gitu. Seperti sekarang Ibu sudah ketahui lah gini apa namanya karakter itu kan. Iya. Saya tidak suka baik itu memakai spon, ya saya tidak suka pokoknya. Jadi gimana waktu itu pakaiannya tetap laki-laki atau tetap memakai kostum sesuai pakem. Ya, tapi perempuan kadang-kadang gitu ya? Ya, tapi kan kadang-kadang baik teman-teman yang sekarang melakoni di dunia seni tari yang apa namanya membelot ke peran wanita. Pantatnya diisi spon ataukah ininya itu. Tapi Putu Putra enggak, suaranya besar gini pokoknya makanya. rata aja. Iya, itu ses gitu. Nah, kemudian Tiang juga percaya Bu, apa namanya alam itu pasti dia merubah seiring waktu. Sebetulnya keinginan menjadi dalang itu kan sebelum menjadi ini sudah ada. Desa rai dulu. Iya. Tapi sebelumnya sudah ingin menjadi dalang kan? Iya. Mungkin ini adalah sebuah perjalanan ya. Ya, apa namanya? Jeda alam. Ini dulu harus dilewati. Ini ya, itu mungkin. Jadi tapi orang tua gimana? Apa ya? Orang tua menyetujui nggak saat itu? menjadi desanya. Iya. Iya, Sedung Karo sampai mensupport waktu ini Tiang beli gelungannya, mahkotanya kan ada yang kurang dalam dana dia lagi mensupport. Sedung Karo tidak protes, kamu kenapa memilih peran seperti ya, itu gitu? Tidak, karena itu udah dia juga melihat sama seperti di rumah enggak banyak dirubah kan enggak. Iya, cuma pakaian aja mungkin saat itu. Iya, tapi kan menghibur ya. Betul. Dan itu selama berapa tahun itu? Enggak sih. Kalau kurun waktunya kurang tahu Tiang, karena Tiang juga
menari desa itu kan nggak keluar gini lah Iya, untuk iya. ya misalnya Untuk susunan hiburan di ya. pura napak Oh, pertiwi ngayah. iya Oh iya iya ya, tapi tetap melewati melewati juga peran-peran ya itu, tapi tetap di dunia seni kan betul ya. Dan sedang kabarnya kalau juga Putu Putra juga bisa hobi menggambel juga iya ya. kalau menggambal itu Tiang juga tidak lakoni mungkin sepenuhnya Bu mungkin pas hari raya Nyepi ada pawai para dogogo Tiang ikut menggambal gitu ya. kemudian di pura ada seke santi dari Banjar Tiang aturang ayah megeguritan tuh Santi Tiang ikut itu artinya Mekidung atau ya mekidung Mekidung Santi juga kan? ya ngartos ngartinya nih ke penegasnya Oh, gitu. iya. Jadi setiap alur seni itu Tiang coba Lewati ikuti, ya. Oh, berarti belajarnya benar-benar seniman alam ya. ya mungkin dibilang Ya, begitu. seniman alam. Jadi apa ya, tidak belajar secara khusus, Inge, tapi mempelajari mempelajari hobi dengan sendiri, dengan betul. teman-teman, dengan kelompok mungkin. Iya, jadi Astung Karo Niko dah Tiang juga tidak sampai sekarang tidak ada guru khususnya. Tidak ada guru Ya, khusus nanti kita ceritakan iya, juga ya. nanti di segmen kedua ya. Betul, ya. Oke. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Dalang Muda Bali, Putu Ledem. nama bekennya Putu Ledem. Putu Putra. Putu Putra Adriana, Sebelum menjadi dalang yang sekarang lagi viral Ya. di Bali, di jagat Bali ini, kabarnya sempat ditentang ya sama kedua orang tua atau Betul. Ya, kenapa? mungkin bukan orang tua lagi, seluruh keluarga. Apa alasannya? Ya saat begini itu? cerita di balik itu. Bu. Pertama, orang tua itu kan ya maklumlah khawatir karena dunia pedalangan itu waktu seorang dalang itu kan riskan ke mistis mungkin ya prinsipnya keluarga saya baik itu orang tua. Kemudian mengingat dari keturunan tidak ada keturunan dalang. Dan niki yang mungkin hampir semualah kita berprinsip demikian celah peluang untuk karir kedepannya mungkin ya kita berprinsip logika mungkin orang tua dalang carojani masa sih setiap hari pentas gitu. Sedangkan kalau saya kan dunia malam saya belum berani ngambil wayang lemah karena prosesi upacaranya juga belum jangkep mengingat itu juga ada upacara sebelumnya seperti mepandas atau potong gigi yang kan belum masih romon lah. Jadi juga belum ala kirabi, jadi banyak sekali karena nanti pointernya kalau niat yang biar sekali jeda besar gitu. Nah kembali karena mungkin itu udah masa sih dalang tuh setiap hari pentas, lain halnya yang sudah punya nama oke lah. Sedangkan yang punya nama masih tidak seperti harus setiap hari. Iya betul, itu udah artinya. memainkan Sedangkan wayang, dalang nih kau banyak. Itu kan jadi persaingan lagi gitu mungkin artinya tidak kita saja jadi kan banyak tayangan-tayangan yang dinantikan oleh dalang ini dalam itu banyak. Berarti itu alasan orang tua dan keluarga besar menolak. Iya, padahal sampai cita-cita saya sekolah dulu di SMKI di Kokar sekarang mencari jurusan pedalangan tuh ditentang. Nggak jadi? Nggak jadi. Dulu tamat SMP saya berangan-angan ke Kokar lari itu 3 pilihan jurusan. Pertama itu pedalangan, kemudian tari, yang ketiga barulah ukir. Karena ketika ditentang, ya sama itu tentangannya hobi ngewayang dengan tari. Ketika ditentang, janganlah kamu nggak gini, nggak bisa gini. Oh, oke lah, saya harus membelot gini. Dalam artian tiang itu bukan berarti terpaksa nanti sekolah di sana. Memang sih ada hobi, tapi merasakan bu seorang sebuah hobi, sebuah minat yang kita harus jalankan secara pendidikan dulu itu tidak direstui. Jadi tiang berprinsip, oh baiklah kita juga jalan tanpa support system dari orang tua kan. Tanpa restu juga susah. Betul, akhirnya menurut saat itu. Menurut. Oke, berarti saat itu nurut apa kata Pahit keluarga? sekali sampai dulu di balai dangin, di balai kantil itu masih sederhana, masih tiang kanak-kanak ketika umur 10, 11 gitu kan.
tiang pasang layar atau lumrah kita sebut clear layar wayang, tapi tiang pasang pakai kain kaso Bali nih gitu. Sedangkan lampunya, lightingnya tiang pakai lampu pijet yang di kepala yang diikat nih. Tapi ketika saya memainkan wayang, saya ngumpet. Ketika orang tua kerja, baru saya mainkan wayang itu. Ketika dia udah tidur, baru ngumpet. Sehingga habis gini wayang apa namanya latihan wayang, tiang tutup gordennya agar tidak kelihatan masang clear gitu. Ketika tahu dia apa namanya tiang itu masang clear oleh orang tua, pas tiang sekolah waktu itu, ketika tiang pulang hilanglah karena dihancurkan, dibuang lah ya. Iya betul, sampai beli wayang dimarah dulu, wayang-wayang sederhana lah, wayang-wayang kertas. Pokoknya kene-kene beli sing gitu dulu. Ya, pahit sekali, sempat sampai nangis kalau mengingat itu. Tapi akhirnya sekarang dibuktikan apa keinginan, apa cita-cita dari Putu akhirnya tercapai dan sekarang banyak masyarakat Bali mengenal gitu. Dan nama bekennya siapa tadi? Nama bekennya Ledem ya. Putu Ledem ya, itu nama. Berarti Wayang Ledem gitu ya. Wayang Ledem, channel YouTube-nya Wayang Ledem Official gitu. Karena sebelumnya di TikTok viralnya dalam TikTok gitu. Juga sempat di YouTube yang apa namanya nickname-nya pakai dalang TikTok, yang rasa kurang metaksu ya namanya, kayak dalangnya seken nasan TikToknya cernak campah gitu. Jadi apa sih buat saja nama saya Wayang Ledem, karena di lingkungan di desa saya itu saya kerap atau lumrah dipanggil Ledem. Ledem. Jadi wayangnya wayang Ledem. Jadi saya kan kurang tahu ya. Iya. Maksudnya alirannya atau apa ya? Kan ada yang cemplong. Ya, kalau wayang Ledem nih apa sih alirannya? Wayang Ledem ini mungkin masuk di book misalnya seperti di Gianyar itu Dugbior, Calonara, Mahabharata, seperti itu ya. Jadi tiang lebih-lebih sih ke Mahabharata atau Ramayana itu. Jadi tiang tidaklah mengambil apa namanya jenis wayang Calonarang. Sedangkan jenis wayang itu kan banyak, ada wayang tantri seperti Pak Wijo di Sukawati, wayang babat, kemudian wayang Calonarang, wayang cupa, banyak lah. Jadi tiang ambil wayang yang lumrah untuk tiang jadikan perform. Oh, berarti Ramayana ya. Biasanya kemana aja nih ini ya? Apa ngayah ya pentasnya kemana aja? Ya, waktu niki tanggal 9 Mei tiang di Abian Semal di Ayunan, Banjar Badung Tengah, bersama Sanggar di sana, iringan penambuhnya. Sebelum niko di Banjar Bengkel dekat desa tiang sebelah timurnya, kemudian besoknya setelah pentas di Banjar Bengkel di daerah Petilas namanya, di sebelah barat Antasari. Berarti udah sering ya kalau yang apa offline ya. Nah, kalau wayang Ledem ini kan lebih viral kayaknya di online ya. Bener-bener masyarakat menikmati wayang Ledem nih di online. Itu gimana menurut Putu Putra? Jadi tiang di online ini kan sebelum menjadi dalang saat ini, Bu. Artinya di online dulu. Oh, di online dulu. Iya. Ceritanya pas selesai wayang satu, artinya siap untuk diperagakan, tiang ambil dah HP, taruh. Habis itu ambil wayang. Percakapannya yang enggak pakai teks, itu spontan. Makanya ketika taruh HP tanpa teks, kita berbicara harus menggunakan spontan. Banyak kesalahan, kekeliruan, meleset, misalnya lidahnya bertutur kata, enggak hapus ulang gitu. Jadi tanpa, pokoknya video sederhana, bayangkan HP ditaruh ambil wayang, kan tak ada. Jadi spontan aja ya. Iya. Dan topik-topik yang tiang bawakan pada saat itu hal itulah yang tiang alami, baik di masalah percintaan. Misalnya di jalan lihat orang bawa motor gandeng pacar, ragu sing lah tunang sanpu. Angkat kan. Habis itu rumah langsunglah ambil wayang apa yang tadi tiang alami. Jadi hangatnya itu pas ketika tiang alami, sehingga karena dalangnya muda seperti ya dalang muda lah anggap Bu ya. Kemudian lebih-lebih tiang itu masuk kemudian mengalami isu-isu remaja yang Ibu sudah ketahui ya, remaja kan percintaan zaman sekarang. Makanya ketika tiang tampilkan nikau masalah percintaan, kemudian pokoknya seputar-putar percintaan lah.
Sehingga anak muda itu pun banyak yang tertarik. Baik itu dia nge-follow, kemudian share, itu dia merasa juga dulu kan banyak yang request topik ini, sebisa saya ya yang coba. Oh gitu. Berarti yang online itu lebih ke topik-topik yang lagi hangat di masyarakat. Betul, gitu betul ya. Apa yang hangat itu kan durasinya juga gini kan, minim sekitar 15 menit dah kita bisa dengan alat yang sederhana. Sedangkan kalau kita sekarang bermain, karena kita sudah bermain ke YouTube kan, ya lumayan lah, ada lighting, kemudian ada layarnya. Oh, pantesan aja anak-anak muda pada gemar ya, itu yang di-share ya, akhirnya menjadi viral gitu. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, mana lebih membuat membuat putu-putra ini lebih tertarik di online apa yang offline? Iya. Jadi kalau mungkin kita lansir dari ngetes gregetnya ketika kita offline berhadapan langsung dengan audiens. Karena kalau kita bermain YouTube misalnya kan efek ketawa kita bisa edit. Kemudian sedangkan kita bermain langsung di depan audiens, merasa sekali ketika pertunjukan kita tidak mendapatkan sebuah tawa. Respon ya? Iya, respon ketawa lah. Baik itu tepuk tangan, baik itu tawa. Udah kalau mata-mata ya gemetar berpikir, otak terus berpikir kemana ini kita arahkan biar dapat ketawa. Kita disuruh ke sana ngatur ngayah, kita dipercaya menghibur soalnya. Iya, betul. Karena demikian, hanya tiang ya, setengkaro tantangan itu mungkin yang terberat. Yang terberat ya, harus offline ya, harus di depan audiens. Gimana kita spontanitas kita, bagaimana kita bisa membuat dialog-dialog yang spontan. Iya, betul, itu yang sulit. Kadang-kala kan di mana kita pentas pasti saja mendapatkan sebuah bahan di lokasi A pasti saja. Iya, betul. Makanya banyak seniman yang bilang, dia katakan pementasannya sukses di saat dia bisa membuat audiens tuh ketawa betul, gitu. Dia merasa luar biasa sukses gitu. Kebanggaan tersendiri. Itu berarti sangat berat ya. Berat sekali. Kan seperti sekarang lawaan itu kan tidak hanya di wayang saja, Bu. Iya. Kembali sekarang masyarakat dia haus tentang hiburan. Ya. Dia pokoknya tidak mau tahu, dia mau ketawa. Sedangkan kita sebagai seorang dalang tidak hanya bisa mengenalkan lucon, tidak bisa menampilkan keseluruhannya itu lelucon. Betul. Ada cerita babat di sana, ada penokohan yang memakai bahasa Kawi. Kalau itu kita potong atau kita hilangkan, mungkin saja tidak wayang, hanya mungkin sebuah komedian jadi banyak sekali yang kita perlu pertimbangkan. Nah, disinilah sekarang menjadi sebuah tantangan untuk agar lebih kreatif ya. Betul, Oke, aduh keren. Baik pemirsa, nanti kita di segmen berikutnya masih akan ngobrolin tentang proyek-proyek, mungkin tentang proyek apa kedepannya ya, Putu-Putra. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Tuh dewa ratu nanang jadi jak nanang kenyam sing karwan jak statu jak makenyam dogen dong apa nih makarano apa nih ngaranang dong gitu nang man lantas nanang undangan dini dah bagio lego ate nanang di nang di Bali TV dalam program Bali Now man undangan nang itu nanang bersyukur, nanang tusing berpendidikan, tusing akademik, dalang, nanang ngidang masih nanang main. Ulian iraga harus ngelah pengalaman dalam hidup. Ane penting nang, lan pengalaman nangon guru, utama pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya dia stun cai masuk S1, S2, S3, ada S3, OS anilen itu. S3 kewalau cai tusing ngelah ane madan pengalaman, pocol masih itu. Ya wow, dua cai di sekolah mancing ci bisa berhadapan langsung cing si ngidang berhadapan audiens sing ngidang ki bermasyarakat masih tayangan itu nyen kal ngakuin kelan dua gede nak sing dua gede dadi ane paling perlu nang iraga harus ngelah wawasan, iraga harus ngelah pengalaman agar karya-karya kita diakui oleh publik. Maka nanang bersyukur nanang idang menempuh negak nanang dini bersenang gurau dengan orang-orang hebat, bersyukur luar biasa nanang. Ya wow. Dan dana pesan nanang itu pengidik nanang. Apa nang lan
Irago dari anak muda khususnya Irago di Bali, ya lan jago pesan kesenianannya di luku ini. Keseniannya jago nang jani liu nak program nak ajak Bali ke Bali sing ada laksanaan ngajak Bali. Ane penting lan laksano setidaknya sing idang melaksanakan tuh yuk menghargai mengapresiasi. Tentunya Irago akan membuahkan sebuah karya dan karya. Durpet paradi di nanang raos ini, man ada apa dan ada salah kata saudari sejeroning bebaso atur nanang itu banget nanang ngelungsur pengampura rekening nanang namet belum kelintak. Nah jalan lanjut jadi malu tuh tewaratu nanang. Waduh, keren ternyata Putu Putra wayang ledem. Ledem. Ya. Aduh, keren loh. Itu susah ya, satu karakter itu harus merubah seketika suara. Iya. Itu kan satu karakter tokoh ini begini. Gimana itu latihannya berat banget itu? Iya. Pertama kali yang tiang latih itu sudah suara vokal. Itu yang harus ya pertama kali. Iya. Misalnya ketika saya ya katakanlah pas membuat wayang, sering saya natah mengukir mungkin dialog apa yang dia pakai sambil mencoba pingpong biar beda suaranya. Itu udah pas ketika mau ke Gianyar beli kulit atau belulang untuk bahan wayang. Sering saya ngobrol-ngobrol sendiri, percakapan wayang. Oh, tapi iya. mungkin kalau orang mendengar di belakang orang gila di saya dikira. Itu jadi itu dah tantangan terberat saya adalah saya harus bisa merubah suara. Bagaimana ketika dia menampilkan perform saya, pertunjukan wayang yang dimainkan notabene-nya umumnya oleh satu orang dalang. Audien itu merasa dia seperti tidak satu orang yang membenteng dalam wayang. Ketika performnya ditampilkan, dia merasa banyak sekali dubbing pengisi suara. Iya, Makanya Niko yang saya harus kuasai dan tonjolkan pertama perbedaan suara pengkalan. Iya, betul dan biasanya kan seorang dalang tuh harus melewati proses-proses, istilahnya harus bisa menari dulu, bisa apa biasanya ya menari, kidung, ya, gener. Tapi kalau Putu Putra kan walaupun tidak semua dilewati, kalau mengkidung kan sudah bisa, tapi ternyata cepat bisa melampaui tanpa mengikuti ABC step-stepnya itu gimana itu Putu Putra? Jadi kalau melewati dia pasti melewati, Bu. Artinya karena ya sedung karo semua seni tiang juga senangi dan geluti dalam artian tiang juga bukan berarti seorang yang pintar semua seni. Jadi baik itu seni tari, saya dulu juga sempat ngajar-ngajar nari ke Banjar-Banjar di lingkungan daerah saya. Kemudian megeguritan, mekidung pas ada odalan atau di rumah siapa ada upacara nganten, pewihan atau potong gigi, saya pasti ikut. Kemudian megamel seperti yang kita ceritakan tadi. Nah, mengingat seni wayang ini adalah sumber seni yang ada. Seni ukir ada di sana, seni tari ada di sana, gerak wayangnya, seni tabuh iringannya, vokal, baik vokal wayang maupun geguritan, tembang-tembang, lantunan nada dalam pementasan wayang, kemudian seni percakapan, dialog itu kan banyak. Jadi dalam tiang melewati hal-hal itu, mungkin banyak yang mengira itu sebuah instan jedek itu langsung di sini kan. Tidak tahu prosesnya mereka ya ternyata. Sampai pernah jadi desa rai juga. Iya, itu udah pahit lucunya sekarang. Karena kalau tiang mungkin lihat foto-foto yang dulu, di sini foto waktu nari di tempat ini. Tahu ada yang pengen tak balikkan gininya fotonya ternyata karena itu pernah melewati. Iya, sekiranya itu adalah sebuah emas yang dulu tiang pernah yang tiang bisa ceritakan sekarang. Pengalaman itu mahal loh. Betul proses sekali. itu kan termasuk salah satu proses untuk menuju ini kan. Betul. Iya, ketika luar biasa. Alam itu mungkin memberikan banyak jalan. pilihan, banyak jalan, dan dia pun menentukan silahkan Anda jalan dulu, silahkan mau kemana silahkan, tapi suatu saat Anda akan berada di titik ini, begitu sekiranya. Dan sampailah kan demikian. Akhirnya sekarang benar-benar menjadi seorang dalang muda Bali. Oke, baik. Nanti di segmen 4 kita akan membahas tentang proses pembuatan wayang ya. Oke. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, terima kasih masih setia
menyaksikan kami hampir 1 jam Bali Now bersama Putu Putra Dalang Muda. Iya. Nah, ini dari tadi Mbak Hen lihat apa namanya Iya. karya-karya dari Putu Putra Iya. ini kan karya sendiri ya. Kalau Iya. ini biasanya di awal pasti ini apa Iya. namanya gunung apa sih? Iya, kalau mungkin lumrahnya umumnya gunungan, kalau kita di Gunung Bali ya. kayon. Kayon itu harus keluar Iya. duluan yang ini, Iya, pembuka, Pembuka, openingnya. ya. Ya ini bahannya biasanya dari apa, Putu? Umumnya kalau kita di Bali itu memakai kulit sapi. Di mana kulit sapi ini juga pilihan, tidak sembarang. Artinya lain kulit sapi dipakai untuk kenang lain, untuk wayang lain. Oh beda. Beda. Dan setiap wayang pun itu ada kaidah-kaidah kulit yang harus dipergunakan. Misalnya seperti kayon ini harus dia agak tipis karena tariannya biar bisa lembut ngediblir Oh, gitu. iya. Kalau punakawan seperti merdah, tualen, sangut itu Kulit juga. yang tebal, ya kulit yang tebal karena Yang tebal. sering Beda ya. dipakai ya ada isi Biar nggak lemak tarian. gitu Iya, ya. betul. Oh berarti berapa hari kalau dalam satu atau satu karakter pewayangan itu Iya. menyelesaikannya 1 hari atau bisa beberapa hari kalau Putu Putra? Iya, kita ambil contoh ini Bu ya. Iya. Ini kan kayon. Ibu Kayon. sudah ketahui lah, mungkin banyak ukurannya kan. Ini juga ukurannya diperbesar dari ukuran asli. Jadi kalau kayon ini pertama tiang juga tidak terlalu gencar selesainya. Saya lebih-lebih bermain mood lah. Kapan dah moodnya bagus, baru saya kerjakan. Karena ini untuk diri sendiri. Lain halnya kalau order kan mungkin Nah, dia kalau yang pesanan, terbuka. kalau pesanan gimana tuh? Biasanya dia membatasi 1 bulan saya harus pesan biasa satu Iya. set itu sampai 1 bulan? 1 set mungkin lebih. Oh. Ya, karena ngukirnya lama, Iya. proses pewarnaan pengecetan juga lama. Berarti 1 set biasanya dari para dalang-dalang itu ya yang pesan. Tidak lumrah, tidak sering. Tapi sedung karo di tiang ya Ada aja ya, apalagi sampai keluar Bali Iya, juga ya yang pesan sedung para karo. kolektor-kolektor Sedung itu. karo ya. Berarti tidak kecuali kalau pesanan yang benar-benar Mau cepat. deadlock-nya harus Iya. tanggal sekian dalam 1 bulan sanggup menyelesaikan. Itu dah misalnya dari wayangnya juga banyak ukirannya, jenisnya. kemudian dia juga kejar kita artinya selesainya. Nah, kalau udah tiang ngambil wayang di Gianyar. Misalnya namanya putian itu wayang yang belum dicat. Itu artinya masih dia kelihatan. Iya. Artinya tiang ambil sana ya tiang Tinggal pula. pulas. Lain halnya kalau santai tiang Kerjakan sendiri. Iya. Jadi mempermudah ya yang begitu Iya. ya. Tinggal mencari Oke. karakter-karakter yang tepat. Iya, betul. Oke. Waduh, berarti benar-benar diukir Iya, ya. harus Jadi waktunya benar-benar mood juga, Iya. waktunya juga nggak bisa diburu-buru Betul, ya. harus tercurah sekali, baik itu dari jiwa harus masuk. Iya. Bagaimana memberikan kesan, kan wayang itu juga ada karakter wajahnya, bagaimana cara Iya. membuat wayang supaya kelihatan manis. Kalau raksasa bagaimana caranya biar galak, itu Bermain dalam- imajinasi iya, ya. bermain warna itu yang sulit, dalam pewarnaan itu ditantang. Waduh, begitu sulitnya ya. Iya. Dan kalau saya pengen tahu nih, Iya. lebih banyak orderan membuat wayang atau ini ngedalang nih? Kalau ngedalang, kalau untuk offline-nya Ibu ya, Sering. Asdung karo ini belum ada gini artinya kepastian, artinya sebatas dia menanyakan. Sastiastu yang jadi nur wayang iki ya sekali makina jikudo nih kesesarin gitu. Ada dari Gianyar, ada Tanah Lot, ada Pupuan, ada. Jadi kalau wayang Asdung karo wenten Ada ya, saja ya. Kalau online tergantung permintaan dari netizen. Iya, betul. Mau tentang apa Iya, gitu ya. iya. Tapi sekarang itu udah jarang Ibu karena mungkin pas offline-nya kan kita juga rekam sedikit cuplikannya. Oh, itu gitu. udah diselipkan. Langsung dimasukin ke Ya, sana. diselipkan ke TikTok, maksudnya di Iya. update TikTok. Oh. Nanti untuk kelanjutannya cek, itu kan langsung Oh, dia iya, beranjak iya. ke YouTube. Oke, wah hebat juga nih. Taktik sedikit. Taktik Iya, ya, betul. taktik bisnis. Iya. Bener kan?
Ya nggak apa-apa lah, itu kan memang sudah seharusnya. Inge. Jadi apa hobi kita Iya. ternyata menghasilkan cuan, menghasilkan sesuatu kan luar biasa. Iya, Iya, itu yang penting positif. Betul. Ini karena ini warisan leluhur, Betul. ya kan, yang nggak boleh punah. Kalau Iya. menurut Putu Putra ini kan memang warisan leluhur yang nggak boleh punah. Iya. Seandainya seperti anak-anak kecil yang ingin belajar, Ingin. itu gimana menurut Putu Putra? Kalau anak kecil mau belajar adanya tahu tentang pewayangan, misalnya Bu, ya Sah-sah bisa. aja ya. Sah-sah, tapi itu dah kita juga seorang dalang itu seorang spiritual, dia kan mau melewati prosesi Oh, upacara. iya. Oh, Kalau ada misalnya upacaranya. kecil DK kan mungkin belum bisa untuk muput yadnya, itu kan memberikan sebuah titel. Sedangkan tiang juga pun belum sekarang. Iya, iya. Berarti betul-betul sakral ya. Iya, betul. Iya, tapi kalau yang untuk hiburan ya sah-sah Iya, aja, bagus. boleh-boleh Iya, aja. belajar. Di era sekarang apalagi banyak Iya. yang harus dihibur Iya, lewat betul. di medsos ya. Iya, medsos. Oke, oke. Sekarang itu dah kita menyadari juga audien itu pokoknya haus sekali dengan Iya, medsos. hiburan. Iya, Yang penting ini kan kesenian budaya bangsa, kesenian Iya. budaya Bali, Iya. yang tinggal kita ini kan aja mengikuti apa ya eranya sekarang. Iya, betul. Iya, yang penting Itu tidak meninggalkan apa ya seni-seni itu sendiri. iya, Iya, pakem-pakemnya kaidah. nilai-nilai seni itu. Iya. Iya. Nah, sekarang harapan dari Putu Putra ini apa ke depannya nih? Iya. Jadi harapan Tiang khususnya dalam harapan ini Tiang juga tidak bermaksud nanti menggurui. Artinya ya kalau kalau benar yuk kita pakai bersama, artinya tidak bermaksud menggurui, sekedar sebuah just for saran. Jadi harapan Tiang khususnya seni-seni pedalangan yang kita anggap pertama bukan riskan dari pelakunya. Kita sudah menyadari bahwa regeneration itu pasti terus ada, baik di kampus, di sekolah kejuruan itu ada. Sekarang Tiang juga merasakan sendiri ketika berhadapan langsung dengan audien Asdung Karwada, artinya yang antusias menonton. Jadi harapan Tiang semoga atau agar kita melakoni seni pertunjukan wayang ini bisa sedikit tidaknya mengikuti perkembangan zaman sekarang. Perkembangan zaman misalnya itu isu topik yang trending, isu-isu hangat itu kita selipkan sehingga audien menonton merasa terwakilkan. Apa sih yang menjadi sebuah isu-isu sekarang? Terlepas jangan sampai kita diolah oleh audien, itu lain halnya. Oh gitu kan? ya. Jadi kalau kita diolah, kita terus menuruti tanpa nanti kita akan lupa kaidah-kaidah yang Ya, patut atau perlu kita jalankan. Jadi seorang dalang yang mungkin bisa sampaikan, seorang dalang itu mungkin tidak harus pintar pertama. Ketika pintar, menguasai banyak teknik apa itu babat, mungkin dia tidak akan kelihatan ketika dia tidak mempunyai sebuah karya. Ya. Profesor, insinyur atau peneliti dia akan terkenal ketika dia menghasilkan sebuah produk karya. Karya ya. Iya. Jadi sama halnya dengan kita, seorang seniman itu pasti benar-benar dia berkarya. Ketika karya kita tidak mendapat pengakuan atau tidak bisa kita tampilkan di publik, lalu siapa yang akan mengapresiasi Iya, kita? percuma aja Percuma, ilmunya ya, iya, tidak betul. dibuat sebagai menjadi sebuah karya. Iya. Jadi ketika dalang ini banyak sekali yang perlu dipelajari, harus kita wawasannya juga luas, baik itu di masyarakat, baik itu cerita-cerita. Kita juga tidak luput harus mengikuti selera. Jadi harapan Tiang jika mau tayangan itu masih dinikmati, kitalah yang sekreatif mungkin menggali dalam diri. Apa sih yang cocok? Sedangkan kita sudah tahu selera audiens sekarang berubah. Sekarang wayangnya tetap monoton gitu saja. Mungkin lama-lama akan ditinggalkan. Jadi kreatif dalang, tantangan terberat, susahnya dalang ketika dia bisa mampu untuk mengikuti isu-isu selera penonton. Iya, Harapan yang ke depan, yuk berkarya. Ketika kita berkarya, ketika kita membuahkan sebuah karya dan mendapatkan pengakuan, disitulah sebuah kebanggaan kita melakukan karya. Jadi belajar dan terus belajar. Terus belajar ya. Itu harapan dia. Dan satu, jangan cepat puas diri, jangan cepat berbangga diri karena sekarang beda, esok kita tidak tahu.
terus belajar. Oke, Ya. waduh keren sekali ini Dalang Muda Bali yang sangat keren. Oke, matur suksema Ya. sudah hadir di Bali Now. Suksema Semoga banget. sukses ya dengan wayang ledem. Astung Iya, karo semoga support diminati. terus. Ya, Ya. semoga diminati oleh masyarakat. Astung karo Iki. harapan kita semua. Ya, Oke, matur suksema. semua muali. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Putu Putra Dalang Muda Bali. Semoga hal-hal baik yang kami bincangkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa saksikan Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Om Santi, Santi Santi, Om. Om.